Namun dengan penuh keyakinan, Murtala mengelak apa yang disangkakan oleh BNN kepadanya. Terus itu handphonenya di mana, Pak? Itu handphone Bapak dia punya. Tolong diambil semuanya. Tolong diambil, Pak. Di borgol tuh ya apa-apa. Ya udah nanti. Ada saat. Habis itu Iya, Pak, bukannya mau ditembak, saya keluarin ini mau ngosongin senjata. bukan, tadi Bapak kan tadi senjata. Ya tarik itu mau masukin Lu tarik, dulu. kan Saya nggak tahu, Pak. Makanya tak kasih tahu ya kan. Udah benar kita banyak ngomong. Meski terus mengelak, petugas BNN tetap menggeledah rumah Murtala untuk mencari surat kepemilikan rumah yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Terus surat-surat di mana Bu kira-kira? Surat-surat rumah, surat ini. Ditaruh di mana? Di rumah. Rumah sana. Yang rumah ini? Ini transit aja sini. Itu banyak. Namun tak ada surat rumah ditemukan di tempat ini. Mobilnya nyala. Di rumah kedua milik Murtala ini, petugas BNN langsung melakukan penggeledahan untuk mencari surat-surat rumah. Ada yang ditambah apa? Iya. Terus Lagi-lagi petugas BNN tak menemukan surat yang dimaksud. Murtala pun akhirnya kembali digelandang. Kali ini menuju rumah salah satu kerabatnya. Pencarian petugas BNN tak menemukan berkas-berkas yang dimaksud. Bukan tanpa sebab, Murtala menjadi incaran petugas BNN. Berdasarkan catatan, Murtala merupakan seorang residivis kasus narkoba pada tahun 2012. Ia juga diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang dari bisnis narkoba. Tak tanggung-tanggung dalam mengungkap kasus ini, BNN menyita puluhan buku rekening milik Murtala dan uang tunai lebih dari 143 miliar rupiah. Peran Murtala adalah dia pembeli narkotika dari Bandar Abdullah, kemudian menurunkan atau mendistribusikan ke agen yang ada di lapas-lapas tadi. Sebagai alat bukti, transaksi keuangannya di dalam rekening itu ada pembayaran ke bandar narkotika melalui Muzakir tadi. Kalau TPPU, dia tidak ada bandar narkotikanya, semua uang, aset, dan sebagainya. Dalam buku rekeningnya, transaksi yang dilakukan Murtala cukup variatif dan sangat tinggi. Mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Uang tunai 50 juta rupiah ini juga didapat dari tangan Murtala saat BNN menggeledah salah satu ruangan di rumahnya. Tak hanya uang, BNN juga menyita 2 unit rumah milik Murtala yang berada di perumahan elit di kota Medan. Dan sebuah rumah mewah yang ia tinggalkan sejak kecil di wilayah Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Dari dalam rumah ini, kami juga sempat melihat koleksi tas mewah yang disimpan di dalam sebuah lemari kaca. Selain rumah, BNN juga menyita 2 unit mobil mewah milik Murtala. Mobil dengan sound system mewah milik Murtala kini harus disita di Polres Biren sebagai barang bukti. Aset lain milik Murtala yang disita sementara oleh pihak BNN adalah sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum di kawasan Lok Semau. Meski sudah disita, namun SPBU ini masih tetap beroperasi. Nanti akan dilihat daripada hasilnya. Kenapa? Karena kami melihat jangan sampai setelah disita ditutup nanti malah justru akan membawa dampak daripada masyarakat setempat. Karena ini sangat dibutuhkan warga setempat untuk kebutuhan daripada BBM di
daerah setempat, sehingga penyidik tidak melakukan penutupan, tetapi disita untuk negara dan untuk diajukan ke pengadilan, sehingga nanti menunggu putusan hakim dan akan dilakukan bisa yang dua, pertama dikelola langsung oleh negara atau dilelang. Yang jadi pertanyaan, siapa sebenarnya Murtala? Dan bekerja untuk siapa Murtala dalam menjalankan roda bisnis pencucian uang haram narkoba?